Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Nena, gas. Bab 1193 Kelicikan ayah dan anak keluarga Han di rumah Bai Yunfeng. Han Shaotian dan Han Lu menunggu lama. Tapi Bai Yunfeng masih belum kembali. Ayah dan anak perempuan itu saling berpandangan. Ayo kita bawa Li Ruoxi dan pergi. Han Shaotian memikirkan kekuatan Ji Fei dan khawatir terhadap kegagalan Bai Yunfeng. Jadi dia akhirnya berkata dengan sangat tegas. Han Lu segera mengangguk. Han Shaotian melangkah maju, menggendong Li Ruoxi, dan segera turun ke bawah. Mereka berdua dengan cepat menghilang di desa Bai Sui dan bergegas keluar. Adapun Seng Lingyun dan ketiga wanita itu, mereka tidak lagi dipedulikan. Sekitar 5 menit setelah mereka pergi, Bai Sui, Ji Fei dan yang lainnya tiba di luar rumah Bai Yunfeng. Pada saat ini, Bai Yunfeng merasa khawatir dan gugup, tetapi dia terus berteriak, "Nenek! Aku tidak bersalah. Aku tidak menculik wanita Ji Fei, jangan tertipu olehnya." Nenek saya berwajah muram dan tidak berkata apa-apa. Tidak peduli apa yang terjadi, Ji Fei memukul Bai Yunfeng di depannya sudah merupakan hal yang sangat memalukan. Dia merasa sangat terhina dan marah dalam hatinya. Sekarang setelah dia datang ke rumah Bai Yunfeng untuk memverifikasi, dia telah memutuskan bahwa jika tidak ada orang di sana, dia akan menuntut penjelasan dari Ji Fei, jadi dia memilih untuk tetap diam. Melihat neneknya tidak mengatakan apa-apa, Bai Yunfeng hendak memasuki halaman. Kalau dia masuk ke dalam, dia akan melihat langsung 4 orang wanita, dan dia akan tercengang. Aku benar-benar tidak menculik istri Ji Fei. Jika kau ingin mencarinya, silakan saja. Dia mulai berteriak ke arah halaman, sengaja mencoba memperingatkan Han Shaotian dan putrinya serta meminta mereka untuk segera membawa orang-orang mereka pergi. Namun, dia tidak tahu bahwa Han Shaotian dan Han Lu telah membawa orang-orang mereka pergi dan menghilang tanpa jejak. Di mana dia bisa menemukannya? Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, namun dia mempercepat langkahnya. Bai Yunfeng masih benar-benar tidak berdaya. Kecuali neneknya marah dan menghentikannya, dia tidak akan berdaya melawan Ji Fei. Para wanita di desa Bai Sui menggunakan Gu. Namun para pria tidak. Dia adalah pria malas yang mengandalkan wanita untuk dukungan. Dia mengandalkan identitasnya sebagai anggota keluarga Bai dan perlindungan neneknya. Sekarang dia telah kehilangan perlindungannya sepenuhnya dan menjadi seorang pengecut. Mereka berempat naik ke atas dan menuju aula. Mereka segera melihat Seng Lingyun, Huo Lei dan Long Qir masih tertidur lelap di kursi mereka. Tetapi mereka tidak melihat Li Ruoxi. Wajah Ji Fei tiba-tiba menjadi gelap, dan kemarahan memuncak ke atas kepalanya. Ledakan, dia mengangkat tangannya dan melemparkan Bai Yunfeng ke tanah. Tanpa bertanya apa yang terjadi, dia bergegas membangunkan ketiga wanita itu. Tadi di rumah nenek saya tidak membangunkan mereka dan membiarkan mereka tidur dan istirahat, tapi sekarang berbeda. Ketiga orang itu terbangun dengan cepat dan merasa penasaran ketika melihat bahwa ini adalah tempat yang aneh. Seng Lingyun, Ji Fei, di mana ini? Di mana kakak ipar Ruoxi? Huo Lei bertanya. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, tetapi berbalik dan menatap Bai Yunfeng yang tergeletak di tanah. Bai Yunfeng tidak lagi berteriak atau membuat keributan. Dia tergeletak di tanah dengan ekspresi tegang di wajahnya. Wajah nenek sehitam dasar panci. Bai Yunfeng, apa yang terjadi? Baru saja dia berpikir Ji Fei terlalu sombong dan berlebihan. Lalu dia memukul Bai Yunfeng dengan kasar. Dia begitu marah hingga ingin melampiaskan amarahnya pada Ji Fei. Tetapi sekarang,
Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Itu benar-benar di tempat Bai Yunfeng. Bai Yunfeng juga ketakutan pada saat ini. Dia tertangkap basah dan tidak punya cara untuk menjelaskannya. Namun, ketika dia melihat Li Ruoxi, Han Shaotian dan Han Lu tidak ada di sana, dia langsung tahu bahwa dia telah ditipu. "Wui, nenek, tolong ampuni aku telah ditipu." Bai Yunfeng berlutut di depan neneknya dan menangis. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah dan ketegangan. Apa yang sedang terjadi? Sang nenek pun merasa malu, menatap Bai Yunfeng dan membentaknya. "Han Shaotian dan Han Lu dari sekte King Feng di Shu yang menghasutku. Mereka menaruh dendam pada Ji Fei dan ingin kita membantu mereka membalas dendam. Jadi mereka datang kepadaku untuk meminta bantuan. Mereka kebetulan melihat Li Ruoxi dan 3 orang lainnya tidur di ruang tamu. Jadi mereka menculik mereka ke sini dan ingin mengancam Ji Fei. Aku terpaksa melakukan ini. Kau tahu aku tidak tahu seni bela diri, jadi mereka memaksaku." Demi menyelamatkan hidupnya sendiri, Bai Yunfeng melimpahkan semua tanggung jawab kepada Han Shaotian dan putrinya. Ketika nenek dan Bai Sui mendengar keseluruhan cerita, wajah mereka dipenuhi amarah dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka melotot tajam ke arah Bai Yunfeng namun tidak dapat berkata apa-apa lagi. Mereka pun bergegas menoleh ke arah Ji Fei. Pada saat ini, Ji Fei akhirnya mengerti bahwa aroma parfum wanita lain di ruang tamu rumah neneknya adalah aroma Han Lu. Memikirkan kebencian antara keluarga Han dan dirinya sendiri, Li Ruoxi disandera, tidak tahu apa konsekuensinya, dan dia tampak gugup di mana mereka. Bai Yunfeng menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Saat aku pergi ke rumah nenekku tadi, mereka masih di sini." Sudut mulut Ji Fei berkedut 2 kali. Dia jelas-jelas sangat marah dan berusaha keras mengendalikan amarahnya. Nenek memandang Bai Sui dan berkata, "Segera kerahkan orang-orang di desa untuk mencari bersama." Bai Sui segera mengangguk, mengeluarkan seruling pendek, dan meniup 3 nada pendek dan 1 nada panjang ke arah desa Bai Sui. Desa Bai Sui yang awalnya tenang langsung berubah seperti air mendidih. Tak terhitung banyaknya pria dan wanita, tua dan muda berlarian keluar rumah dan menuju ke arah suara itu. Dalam waktu kurang dari 2 menit, semua orang sudah ada di sana. "Halo, nenek." Semua orang memandang nenek di rumah panggung dan menyambutnya dengan hormat. Nenek memandang semua orang dan berkata, "Seseorang baru saja menculik seorang tamu wanita dari desa Bai Sui. Sekarang, semuanya keluar dan cari dia segera." Ya, semua orang setuju. Berbalik dan secara otomatis terbagi menjadi lebih dari selusin tim, menghilang ke desa Bai Sui. Ji Fei memandang penduduk desa Bai Sui yang datang dan pergi dengan cepat, dan tahu bahwa mereka semua telah menerima pelatihan khusus, dan dia tidak bisa tidak memuji mereka secara diam-diam di dalam hatinya. Namun, saat ini, saya lebih khawatir pada Li Ruoxi. Bukannya dia tidak ingin mengejar, tetapi desa Bai Sui dikelilingi oleh pegunungan dan tidak mungkin untuk menentukan arah sasaran. Sekarang orang-orang dari desa Bai Sui bergerak bersama-sama, yang setara dengan setiap orang naik gunung untuk mengejar kelinci. Asalkan mereka menemukan sasarannya, akan mudah baginya untuk menyelamatkan orang. Bai Yunfeng berdiri di sampingnya dengan kepala tertunduk, pipinya merah dan bengkak. Dia pun menjadi diam, seperti bola yang kempes, dan berhenti berbicara. Tatapan mata nenek beberapa kali menyapu ke arahnya dengan tatapan tajam, yang membuat Bai Yunfeng merasa sangat takut dan dia menundukkan kepalanya semakin dalam. Sekarang tidak seorang pun yang memperhatikannya karena dia sibuk mencari seseorang.
Hal ini membuat Bai Yunfeng berdoa dalam hatinya agar tidak terjadi apa-apa. Bai Sui tampak sangat cemas. Dia jelas merasa telah gagal dalam tugasnya terkait penculikan Li Ruoxi. Terutama karena Bai Yunfeng terlibat, dia merasa makin kasihan pada Ji Fei. Pada saat ini, Han Shaotian dan Han Lu bergegas menuju luar desa Bai Sui melalui rute yang sama saat mereka datang. Kedua lelaki itu berjalan sangat cepat karena mereka telah mendengar suara seruling di dalam desa Bai Sui, dan mereka tahu bahwa pihak lain akan mengejar mereka. Ah! Li Ruoxi tiba-tiba menjerit pelan, lalu perlahan membuka matanya. Matanya langsung tertuju pada Han Shaotian. Ketika Han Shaotian melihat Li Ruoxi bangun, dia terkejut dan segera mengangkat tangannya untuk menamparkan Li Ruoxi. Li Ruoxi secara naluriah mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Han Shaotian. Bab 1194 darah yang luar biasa. Han Shaotian tercengang dan bahkan lebih tercengang lagi setelah dipukuli. Sebagai seorang pria yang ahli bela diri, dia malah dipukuli oleh wanita lemah seperti Li Ruoxi. Ini agak membingungkan. Awalnya dia mengira Li Ruoxi akan sangat takut, sangat ngeri melihatnya, dan takut padanya. Tetapi dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Dia merasa marah dan tertekan, bahkan ingin muntah darah. Han Lu yang berdiri di sampingnya adalah orang pertama yang bereaksi. Dasar jalang, beraninya kau memukul ayahku. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan pipi Li Ruoxi. Li Ruoxi yang sedang digendong Han Shaotian begitu gugup hingga dia tiba-tiba melompat ke tanah dengan gesit dan berlari menuju gunung. Perubahan ini bahkan lebih mendadak. Ketika Han Shaotian dan putrinya melihat perubahan yang tidak terduga ini, mereka membuka mulut karena terkejut dan tidak dapat berbicara. Bagaimana mungkin Li Ruoxi yang lemah bisa lolos seperti ini? Dia bahkan berani melarikan diri ke pegunungan. Ini adalah desa Bai Sui, sebuah gunung di mana makhluk-makhluk beracun merajalela. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Han Lu menatap ayahnya dan berteriak cemas. Han Shaotian menatap ke arah Li Ruoxi berlari, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya menahan diri. Dia pasti akan mati jika dia berlari masuk. Ayo pergi. Mengira ini adalah desa Bai Sui dan ada serangga beracun di mana-mana, dia memilih pergi dan tidak berani masuk. Han Lu mengikuti ayahnya dan mereka berdua melarikan diri dengan cepat. Perjalanan ke desa Bai Sui gagal, jadi mereka harus membuat rencana baru. Tetapi tekad mereka untuk membunuh Ji Fei tetap tidak berubah. Li Ruoxi begitu gugup hingga dia berlari gila-gilaan ke dalam hutan. Menatap sekeliling, kulihat pohon-pohon besar dan rumput-rumput tinggi di mana-mana. Saya sedikit tercengang, saya tidak tahu di mana saya berada, apalagi kemana harus pergi. Sesekali saya melihat keluar jalan. Untunglah Han Shaotian dan istrinya tidak mengejar. Akibat ketegangan dan ketakutan, tubuhnya menjadi lemas dan ia terjatuh ke tanah. Ketika aku ingin mengeluarkan ponselku, aku baru sadar kalau aku tidak membawanya. Sekarang aku tak berani lari ke dalam, tapi aku juga tak berani lari keluar. Saya merasa gugup dan bingung. Akhirnya, dia memeluk lututnya dengan tangannya, meringkuk di tanah, dan air mata ketakutan mengalir keluar dari matanya. Tepat pada saat itu, terdengar suara mendesis dari rumput. Apa? Li Ruoxi menjerit pelan dan segera melihat ke arah suara itu. Seekor ular merah bermahkota merah, menyemburkan inti ularnya, muncul tepat di hadapannya. Meskipun ular berbisa ini tidak terlalu besar, warnanya merah menyilaukan, dan tampak seperti darah mengalir di sisiknya dan dapat menetes kapan saja. Ah! Li Ruoxi menjerit ketakutan dan mundur. Sebagai seorang perempuan,
Pada awalnya saya takut pada hal-hal tersebut, dan melihatnya di alam liar. Kalau saja kaki saya tidak lemas karena takut, saya pasti akan langsung berdiri dan lari. Ular merah itu berdiri menentangnya cukup lama, lalu perlahan-lahan merangkak ke arahnya. Li Ruoxi menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan segera berbalik untuk berlari. Tetapi tiba-tiba, berbagai macam laba-laba, kelabang, dan hewan tak dikenal lainnya muncul di pohon-pohon dan di tanah. Masing-masing hewan ini tampak sangat aneh dalam warna dan penampilan, dan tubuh mereka mengeluarkan bau amis yang menyengat yang membuat orang merasa mual. Li Ruoxi tidak bersenjata dan seluruh tubuhnya gemetar, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Makhluk-makhluk beracun itu mulai berputar-putar di sekelilingnya, dan akhirnya kelabang itu merangkak menuju Li Ruoxi terlebih dahulu. Ah! Li Ruoxi menjerit, memejamkan matanya, dan mengangkat kakinya untuk menginjak kelabang yang merangkak mendekat. Kelabang itu menghindar dengan cepat dan berlari ke samping. Laba-laba dan ular berbisa itu juga menyerang Li Ruoxi satu demi satu. "Wui, suamiku, cepatlah dan selamatkan aku." Li Ruoxi putus asa, gugup dan takut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jifei tidak datang, dan dia sedang menunggu kabar, jadi bagaimana dia bisa mendengarnya? Ketika dia melihat ular dan laba-laba berbisa hendak menggigit Li Ruoxi, dia secara naluriah melompat ke samping untuk menghindarinya. Dia secara tidak sengaja tersentuh oleh sebuah dahan pohon dan lengan bawah kirinya tergores dan berdarah. Darah langsung menetes ke tanah dan mendarat di mahkota ular merah berbisa. Mendesis, dengan suara korosi dan terbakar, mahkota ular berbisa merah itu lenyap dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Lalu mayat itu berguling 2 kali di tanah, berhenti berputar, dan tetap tidak bergerak. Akhirnya mencair menjadi darah dan meresap ke dalam tanah. Ketika laba-laba beracun dan kelabang yang semula menyerang melihat pemandangan ini, mereka semua mundur, dan beberapa bahkan saling bertabrakan karena tergesa-gesa ingin melarikan diri. Li Ruoxi tercengang oleh pemandangan ini, melihat lengannya yang terluka, tetesan darahnya hanya merah, dan tidak ada yang aneh. Namun saat melihat badan ular merah berbisa itu sudah lenyap seperti terkikis asam sulfat pekat, saya pun terkejut. Dia menyentuh darah itu dengan tangannya, tetapi tidak ada reaksi. Sangat aneh dan mengejutkan. Tepat pada saat itu, dia mendengar suara langkah kaki di luar. Dia mengira Han Shaotian mengejarnya, jadi dia berbalik dan mencoba melarikan diri. "Kakak Ruoxi," suara Bai Sui terdengar. Li Ruoxi menoleh dan melihat Bai Sui muncul di hadapannya bersama belasan orang dari desa. Air putih, Li Ruoxi sangat terkejut. "Kakak Ruoxi, aku senang kau baik-baik saja." Ketika Bai Sui melihat Li Ruoxi selamat, rasa bersalahnya pun sedikit berkurang. Li Ruoxi menghela napas lega dan melihat ke arah mereka datang. "Apakah kamu pernah melihat Han Shaotian dan Han Lu?" Bai Sui menggelengkan kepalanya. "Di mana mereka?" "Saya tadi ada di luar. Saya berhasil melepaskan diri dan lari masuk saat mereka tidak memperhatikan. Kurasa mereka kabur. Sekarang tidak ada seorang pun di luar." Bagus sekali. Apakah Jifei ada di sini? Dia sedang menunggu kabar. Aku akan memberitahunya sekarang. Setelah Bai Sui selesai berbicara, dia memainkan seruling ke arah desa Bai Sui. Pada saat ini, Jifei sedang berdiri di rumah panggung di rumah Bai Yunfeng, menunggu kabar. Begitu mendengar suara suling, ia langsung menoleh ke arah neneknya yang tampak lega. "Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja." "Apakah kamu sudah menemukan orangnya?"
Ji Fei terkejut. Nenek mengangguk. Suara seruling air putih itu mengingatkan orang-orang bahwa mereka telah ditemukan, dan mereka dalam keadaan aman dan sehat. Apakah itu arah datangnya suara? Ji Fei bertanya dengan cemas. Nenek mengangguk. Ling Yun, Huo Lei, tunggu aku. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia terbang langsung ke arah suara itu. Itu benar, ya terbanglah. Dulu dia selalu enggan menunjukkannya, tapi hari ini dia tidak menahannya. Long Ke'er menatap punggung Ji Fei dengan bingung. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba menatap Seng Ling Yun. Kakak Ling Yun, bukankah Ji Fei baru saja syuting film? Seng Ling Yun juga tertegun dan tidak menjawab. Seni bela diri Ji Fei telah meningkat pesat lagi. Nenek mendesah. Berapa tinggi dia sekarang? Long Qir tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu, satu-satunya perasaan adalah bahwa hal itu tidak dapat dipahami. Nenek menjawab. Ketiga wanita itu terkejut ketika Bai Sui dan teman-temannya hendak keluar dan kembali ke desa Bai Sui. Lebih dari 5 mil jauhnya, Ji Fei sudah tiba. Suami, ketika Li Ruoxi melihat Ji Fei, dia terkejut dan gembira, serta meneteskan air mata kebahagiaan dan kesedihan. Ruoxi, Ji Fei berteriak dan memeluk Li Ruoxi dalam tangannya. Wuih, Li Ruoxi merasakan kehangatan di dada Ji Fei dan tak kuasa menahan tangisnya. Ji Fei memeluknya lebih erat. Bai Sui dan yang lainnya melihat ke samping. Ji Fei mengangkat tangannya dan menyentuh rambut Li Ruoxi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Li Ruoxi mengangkat kepalanya dengan air mata di matanya dan menatap Ji Fei. Tatapan mata Ji Fei tertuju pada luka Li Ruoxi, yang membuatnya semakin merasa patah hati. Sayang, tadi ada ular merah berbisa, dan aku tergores saat menghindarinya. Di mana ular berbisa itu? Ji Fei bertanya tergesa-gesa. Ular berbisa merah? Bai Sui dan yang lainnya juga bertanya dengan heran. Bersambung.